Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nana-nana kelas 4. Ketemu lagi sama Bunda ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Khususnya kita mau belajar membandingkan dua buah teks petunjuk. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai materinya, Bunda mau tanya, kalian pernah lihat teks petunjuk belum sih? Nah, kalau kalian misalnya masih bingung sudah atau belum, Bunda mau bertanya, di mana sih kira-kira kita menemukan teks petunjuk? Oke, kita lihat ya. Di mana kita bisa menemukan teks petunjuk? Perhatikan alat-alat ini. Pertama, ini apa? Televisi ya. Kedua, HP. Wah, televisi sama HP itu kemarin di tugas kemarin paling banyak dikerjakan ya di soal yang terakhir itu. Nah, ketika kalian membeli televisi atau HP, pernahkah kalian melihat ada kertas kecil atau buku kecil yang di dalamnya berisi tata cara atau cara-cara untuk menggunakan TV dan HP tersebut? Nah, jika kalian pernah melihatnya, itulah yang disebut dengan teks petunjuk. Namun, teks petunjuk tidak hanya berbentuk buku ya, ada juga teks petunjuk sederhana berupa urutan-urutan cara menggunakan sesuatu. Contohnya ini kayak di alat yang biasa kalian gunakan nih, sampo. Kalau kalian perhatikan sampo kalian di rumah atau di kamar mandi, lihat belakang kemasannya, itu ada teks petunjuk cara penggunaannya. Benda lainnya misalnya obat. Nah, obat juga sama. Ketika kalian mengonsumsi obat, di botolnya atau di kemasannya, di kertasnya, itu ada petunjuk penggunaannya. Dari dokter pun sama, suka ada petunjuk penggunaannya kayak 2 kali 1 hari. Nah, itu petunjuk. Jadi itu memberitahu kalian bagaimana cara mengonsumsi obat tersebut. Nah, apalagi obat ya. Dari obat aja kita tahu bahwa penting sekali kita membaca teks petunjuknya. Kalau tidak, kalian bisa salah mengonsumsi obat tersebut. Jadi mulai sekarang coba baca teks petunjuk penggunaan sesuatu jika memang ada, supaya kalian tidak salah dalam menggunakannya. Oke? Nah, setelah kalian tahu teks petunjuk, sekarang kita belajar ciri-ciri teks petunjuk ya. Perhatikan nih, Bunda punya sebuah teks petunjuk tentang cuci tangan pakai sabun. Di sana dijelaskan ada 6 langkah-langkah. Yang pertama, basahi tangan dan lain-lainnya. Basahi tangan katanya. Kedua, usap dan gosok jari tangannya. Ketiga, nah ada terus sampai 6 langkah. Nah, jika kalian perhatikan ya, pertama, jadi cirinya itu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa sih? Kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kayak tadi, 1, bersihkan tangan. Itu kan berarti memerintahkan kita yang membaca untuk membersihkan tangan. Jadi ciri kalimat petunjuk itu, ciri teks petunjuk itu pertama menggunakan kalimat perintah. Dan ingat, setiap kalimat perintah baiknya itu diakhiri dengan tanda seru ya. 2, berupa panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan. Jadi teks petunjuk itu di dalamnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca untuk melakukan sesuatu yang ada di teks petunjuk tersebut. Berikutnya ada aturan hingga batasan mengenai alat, bahan, dan kegiatan untuk melakukannya. Jadi di dalamnya itu mencangkup aturannya, batasannya. Contoh ya kayak HP misalnya, tidak disimpan di mana, atau tidak dicas dalam waktu, tidak dicas sampai full. Nah, itu ada aturannya di dalam teks petunjuk ya, seperti itu. Terakhir, isi kegiatan itu harus dilakukan secara berurutan. Jadi teks petunjuk setiap langkah-langkahnya itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan itu bukan teks petunjuk. Itu ciri-ciri teks petunjuk. Sekarang kita lanjut ke materi yang utama, yaitu membandingkan teks petunjuk. Ini contohnya sama dengan apa yang ada di LKS kalian, tapi Bunda jelaskan ya. Pertama, petunjuk 1, kita membandingkan tentang teks petunjuk penggunaan setrika. Yang pertama, yang petunjuk ke-1 itu ada tulisan, ada gambar setrika dan ada petunjuk penggunaannya. Sekarang yang petunjuk keduanya juga sama ya, ada beberapa langkah dan ada gambar. Nah, kalian perhatikan, kalian baca nih. Bunda tidak dibaca secara menyeluruh karena nanti waktunya panjang ya.
Kalau diperhatikan secara sekilas, nah kedua petunjuk ini sama-sama membahas tentang petunjuk penggunaan setrika. Sudah jelas ya, itu persamaannya, sama-sama menjelaskan tentang petunjuk setrika. Yang kedua, petunjuk ini dilengkapi dengan satu gambar alatnya cuma satu. Nah berarti dilengkapi dengan satu gambar alat yang digunakan. Itu persamaannya, itu contoh. Nah, setelah kalian, petunjuk kedua ini bisa kalian lihat supaya lebih jelas, itu di buku paket ada ya. Nah, berikutnya nih hasil dari kita membandingkan. Jadi persamaan dan perbedaan pada petunjuk yang tadi adalah teks petunjuk 1, kalian lihat tadi hanya ada 4 langkah petunjuknya ya, cuma ada 4 langkahnya dia. Kedua, dia tidak ada petunjuk keamanannya, jadi dia cuma menjelaskan 4 langkah aja sudah, tidak ada ngasih tahu keamanannya harus bagaimana. Terakhir, dan tidak dilengkapi cara mematikan alat, jadi itu cuma menggunakan saja, dia tidak, di langkah-langkahnya tidak ada penjelasan bagaimana cara mematikan alatnya. Sedangkan teks petunjuk 2 tadi terlihat ya, urutan langkahnya lebih banyak, yaitu ada 9 langkah penjelasan yang lebih rinci. Ditambah ada penjelasan petunjuk keamanan penggunaan setrika, dan terakhir di petunjuk 2 dilengkapi cara mematikan alatnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi teks petunjuk 1 dan teks petunjuk 2. Intinya teks petunjuk 2 itu lebih lengkap dan lebih rinci dibanding teks petunjuk 1. Itu perbedaan. Terakhir persamaannya ya sudah Bunda jelaskan. Dilengkapi sebuah alat, gambar alat, dan teks petunjuknya tidak berwarna. Terakhir, langkah awal penggunaan alatnya juga sama, jadi sama-sama memasukkan steker ke stop kontaknya. Itu dia. Jadi kalian tugasnya hanya membandingkan persamaan dan perbedaan dari sebuah teks petunjuk. Nah, bisa saja teks petunjuk yang kalian lihat itu berwarna atau dilengkapi dengan gambar yang lebih banyak setiap langkahnya. Jadi perhatikan baik-baik teks petunjuknya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jika tidak, kalian boleh bertanya ke Bunda langsung. Sekian dari Bunda. Terakhir Bunda ucapkan thank you alias terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.